teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Jadi di video ini kita akan membahas tentang ikan mas koki dan sejarah ikan mas koki. Nah, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Ikan hias merupakan komoditas yang potensial untuk dikembangkan, karena selain mempunyai potensi sumber daya yang berlimpah, juga memiliki peluang pasar yang besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hingga saat ini, perkembangan ikan hias di Indonesia mengalami kemajuan yang terus meningkat, terutama ikan hias air tawar asli Indonesia. Dari sekian banyaknya jenis ikan hias, tidak semuanya telah dapat dibudidayakan. Dalam membudidayakan ikan hias, harus diperhatikan bahwa masing-masing jenis mempunyai sifat dan kebiasaan hidup yang berbeda-beda, misalnya dalam cara pemijahan, bertelur maupun menyusun sarangnya. Selain populer, ikan mas koki mudah untuk dibudidayakan dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Membudidayakan ikan mas koki tidak memerlukan lahan yang luas dan siklus reproduksinya yang singkat dengan harga jual yang cukup tinggi. Ikan mas koki digemari masyarakat karena keindahan warnanya, gerak-gerik dan bentuk tubuhnya yang unik. Dengan harga yang relatif terjangkau, ikan mas koki memiliki pasaran dan tingkat konsumen yang stabil. Komoditas air tawar ini banyak diminati oleh konsumen ikan hias untuk dipelihara di dalam akuarium. Ikan mas koki memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik dibandingkan dengan jenis ikan hias air tawar lainnya. Namun, ketersediaan benih masih menjadi kendala dalam usaha budidaya ikan mas koki. Selain itu, penerapan teknik budidaya masih minim dikuasai oleh pembudidaya ikan mas koki. Selanjutnya, sejarah ikan mas koki. Ikan mas koki yang memiliki nama latin Carassius auratus pada awalnya dibudidayakan oleh masyarakat Cina pada tahun 960 hingga 1729. Awalnya, bentuk ikan mas koki sama seperti ikan mas, karena memang jenis ikan ini berasal dari satu kerabat. Bedanya, ikan mas koki tidak memiliki sepasang sungut di mulutnya. Ikan mas koki merupakan salah satu jenis ikan hias yang sangat populer. Banyak penggemar jenis ikan mas koki karena melihat tubuhnya yang aneh dan sulit digambarkan sehingga banyak orang mengatakannya fantastik. Ikan mas koki ini termasuk ikan yang lamban geraknya sehingga di dalam akuarium sering menjadi korban bulan-bulanan ikan lainnya. Sebenarnya, jenis ikan mas koki yang asli tidaklah semenarik ikan mas koki yang kita kenal sehari-hari. Ikan mas koki bentuk dasarnya tidak berbeda dengan ikan mas koki biasa. Daya tariknya hanya terletak pada warna merah menyala yang membentang dari pangkal ekor sampai leher. Tetapi secara keseluruhan, bentuk dan warnanya tidak berbeda dengan ikan mas pada umumnya. Ikan mas ini disebut juga dengan nama goldfish atau ikan mas sebagaimana terlihat elok di akuarium. Dan keistimewaan yang paling menarik dari jenis ikan mas koki adalah bentuk strengnya yang jauh berbeda dengan ikan mas koki aslinya. Sampai sekarang ini, di negeri Cina telah banyak dihasilkan streng-streng baru dari ikan mas koki ini. Berdasarkan penelitian kromosom, spesies ikan yang ditemukan di Cina yang masih berhubungan erat dengan mas koki. Nama ikan itu Carper crucian. Bentuk Carper crucian seperti ikan mas yang terdapat di Indonesia tak lain adalah karper. Nama ikan mas untuk karper itu lazim digunakan penduduk Jawa, khususnya di Jawa Timur. Adanya penelitian kromosom itu, para ahli yakin bahwa Carper crucian lah yang merupakan asal muasal mas koki. Saat ini tidak ada lagi persamaan bentuk antara ikan mas koki dan Carper crucian. Penyebabnya telah terjadi mutasi dan kawin silang pada keturunannya. Sebagai ikan hias akuarium, ikan mas koki terkenal di seluruh dunia, terutama di Cina, Jepang, Amerika, dan Eropa. Kendati sudah diketahui negara asal ikan mas koki, tetapi sampai sekarang belum ditemukan catatan sejak kapan pertama kali mas koki dijadikan ikan hias.
Hanya dikabarkan Carper Crushen lah yang menjadi nenek moyang ikan mas koki atau dijinakan pertama kali sekitar 1000 tahun silam ketika dinasti Sung berkuasa pada tahun 960 hingga 1279. Sedangkan perkembangannya baru pesat setelah teknik budidaya air tawar dikenal, yakni semasa pemerintahan dinasti Ming pada tahun 1368 hingga 1644. Pada era dinasti Ming baru bermunculan ikan mas berwarna aneh-aneh. Mas generasi baru ini disebut goldfish di luar negeri dan dikenal dengan nama ikan mas koki di Indonesia. Nah, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.